Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sanda, dosen IPB University dan pemilik Esaflora. Baik, kita kali ini akan melanjutkan mengenai part yang kedua mengenai bahas tuntas media tanam. Jadi yang sebelumnya sudah kita bahas di sini, ya, tolong diperlihatkan ada berbagai macam bahan yang sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam campuran di dalam media tanam. Nah, kali ini kita berusaha untuk memberikan contoh bagaimana membuat formula media tanam untuk suatu tanaman dengan karakter tertentu, ya. Jadi sebelum ini kita coba di sini lihat. Jadi ada dua hal yang penting. Di sini ada karakter dan sifat tanaman. Nah, ini nanti harus dicek cross-check juga. Di sini adalah dengan karakter dan sifat media tanam. Terus di bawahnya sini nanti ada sifat fisiologis dan metabolisme. Di sini kita pasang dengan kondisi lingkungan. Nah, ini saling mempengaruhi. Jadi kita harus bisa memadukan. Kemudian nanti dari sini baru kita akan membuat sini ada modifikasi dan cara perlakuan. Nah, itu yang harus diingat. Jadi karakter tanamannya seperti apa, terus kemudian karakter media itu seperti apa komponennya, sehingga untuk memenuhi ini kita harus meramu ini sesuai dengan ini. Demikian juga sifat fisiologis dan metabolisme itu gimana, kemudian kondisi lingkungannya gimana, itu harus disesuaikan. Jadi sifat fisiologis dan metabolismenya ada 3 hal penting. Yang pertama adalah fotosintesis. Ya, ini yang pertama. Kedua adalah respirasi. Dan ketiga nih yang terlupakan adalah transpirasi. Sedangkan kondisi lingkungan yang berpengaruh adalah sinar. Sinar ini terkait durasi dan intensitas. Kemudian yang kedua adalah suhu. Yang ketiga kelembapan. Dan yang berikutnya adalah angin. Kenapa angin ini penting? Karena angin tadi terkait juga dengan transpirasi, ya. Yang terkait dengan transpirasi itu kelembapan, angin, suhu juga sih pengaruhnya. Nah, ini semua sangat mempengaruhi. Jadi maksudnya kalau Anda mau menanam, mau membudidayakan, mau menggunakan ini, Anda jangan lupa poin-poin ini, karena ini sangat berpengaruh. Karakter tanamannya bagaimana, maka medianya bagaimana, sifat fisiologisnya bagaimana, metabolisme yang terjadi bagaimana, dan kondisi lingkungannya seperti apa. Bila ada yang tidak cocok, tidak sesuai, maka Anda harus memodifikasi di sini. Dan terkait dengan modifikasi cara perlakuannya. Oke, kita silakan lihat di sini, ya. Yang pertama kita akan menanam sansevieria. Ini sansevieria ini saya lupa namanya apa ini sansevieria ini, ya. Jadi pokoknya ini merupakan jenis tanaman yang dia jenis xerophyta, adalah tanaman yang suka kekeringan, ya, maksudnya tidak suka basah. Maka akan lebih baik kalau kita buat medianya yang poros, kering dan hangat, ya. Tapi dia juga bisa menyerap air dengan baik, ya. Jadi terkait dengan ini coba kita coba potnya yang ini aja, ya, sengaja sebagai contoh. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ya, ada beberapa pilihan. Jadi untuk media ini yang harus diperhatikan bahwa
air tidak boleh ngembang itu apa? Menggenang di dalam kultur. Makanya di bagian bawah itu kita harus beri misalnya sesuatu yang jangan sampai air itu mampat ya. Jadi misalnya kita beri di sini bisa model ini, masuk aja ya. Nah, ini supaya bawahnya nggak mampat. Nah, kemudian untuk formulanya, karena dia adalah lebih suka poros dan kering tadi berpasir, maka kita gabungkan untuk fisiknya misalnya ini zeolit ya, zeolit. Kemudian taruhlah misalnya di sini ada pasir malang ya, pasir malang. Kemudian ada juga di sini sekam bakar. Nah, untuk kimianya maka bisa kita dapatkan misalnya dari ini. Dari ini untuk organiknya ya. Ini adalah apa? Casting itu. Tadi untuk ininya sudah dari sini mineralnya dan dari sini. Dan bisa juga kita berikan ini ya. Nah, komposisinya supaya dia tidak terlalu basah dan tidak menyebabkan terjadinya pembusukan, maka kita perlu membuat komposisinya tadi itu dominasi yang poros dan yang ini tadi itu ya. Jadi sebagai contoh kita ambil wadahnya yang mana ya? Ini ya, misalnya ini kayak bikin masakan jadinya ya. 3. Nah, untuk ininya ini kita supaya untuk apa? Stabilitas ya. Kemudian ini yang untuk organiknya. Ini castingnya. Dan terkait dengan porositasnya juga kita kasih misalnya ini. Tadi untuk porositasnya ini organik juga. Kita tambah ya. Nah, ini kemudian kita ramu. Jadi kestabilannya tadi itu dijaga oleh vermiculit, zeolit dan sekam bakar. Ini dengan pasir malang ya. Terus untuk porositasnya tadi itu juga sudah poros. Kemudian untuk organiknya dari casting dan juga sekam kompos ya. Kemudian ini kita masukkan dulu sedikit. Nah, ya. Nah, kemudian terkait dengan makanan tadi itu sebenarnya kita bisa memberikan bahan makanan yang slow release ya. Jadi kita bisa beli produk di pasaran, tapi dalam kaitan ini Anda harus hati-hati bahwa pupuk yang kita belikan tadi itu harus sesuai kandungan ininya, NPK-nya. Jadi kalau Anda membeli produk, dilihat di situ ada NPK-nya. Nah, ini berapa, ini berapa, ini berapa ya. Kalau Anda misalnya Sansevieria ini kita ingin dia pertumbuhan vegetatifnya, maka dominasinya ini nitrogennya yang tinggi ya. Jadi kalau di sini produk ini banyak lihat, oh ini yang K dan P-nya tinggi ya. P-nya tinggi berarti ini sebenarnya untuk pembungaan pembuahan ya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh ini nih, ini adalah N-nya tinggi ya, NPK. Berarti ini untuk vegetatif ya. Kita pakai yang vegetatif ini. Jadi jangan salah pilih pupuk ya. Kalau misalnya nanti yang berbunga baru kita pilih yang P dan K-nya tinggi. Nah, ini sejumput saja. Jadi pupuk slow release ini bertujuan untuk menyediakan makanan instan tadi itu dalam jangka yang panjang ya. Baru kita masukkan lagi medianya tadi.
Nah, kelebihannya media seperti ini, dia tidak terlalu, memang dalam hal ini pemberian mikrobanya sengaja tidak didominankan ya. Nah, untuk permukaannya kita tambahkan ini supaya apa? Supaya ini kan warna pasir Malang ini, kerikil Malang ini dia hitam. Jadi dia kalau kena sinar dia menyerap panas. Jadi supaya hangat ya. Oke. Nah, ini kira-kira contoh dari pembuatan media tanam Sansevieria yang dia lebih suka ke poros, berpasir ya, dan suka hangat ya. Dan dari segi makanannya tadi itu kan kemarin sudah kita bahas, ada fungsi fisik, ada fungsi kimia. Fungsi kimianya kita dapatkan dari kascing dan juga kompos sekam ya. Oke, ini satu. Jadi kemudian kita masuk sekarang ini. Anda tahu ini apa? Adansonii ya, Philodendron adansonii. Nah, kita akan tanam di sini. Jadi Philodendron adansonii ini agak berbeda dengan yang tadi. Dia sebenarnya jenis tanaman epifit karena merambat ya, jenis philo. Jadi dia akarnya suka media yang poros tapi lembab dan basah. Jadi lebih dominan organiknya. Nah, terkait dengan ini, maka kita bisa menggabungkan misalnya di sini. Nah, ini menarik nih ya. Oke, untuk bawahnya kita masukkan di sini ini ya, pakis ya. Pakis di bawahnya supaya tidak kembang. Nah, kemudian gabungan antara tadi itu yang poros tadi itu kita masukkan di sini, ada andam, ada pakis, andam dan pakis ya. Nah, ini dia masih dominan selulosa dan ini ya, selulosa dan ligninnya. Jadi untuk makanannya kita tambahkan di sini dari ini kascing ya. Terus kalau kita anggap bahwa dia tadi itu masih terlalu poros, maka kita tambahkan ini sekam kompos ya. Nah, yang perlu diingat, kemarin saya katakan bahwa ini semua adalah bahan organik. Jadi yang harus hati-hati bahwa nanti dia akan terdegradasi sehingga fungsi fisiknya akan menjadi kurang bagus. Maka bisa kita jaga dengan misalnya sekam bakar. Jadi sekam bakar ini dia berupa arang sehingga dia lebih dominasinya lebih maksudnya lebih stabil ya ininya. Dan dia juga masih dalam kategori yang bisa digunakan oleh tanaman karena kandung karbon. Jadi kalau mau eksklusifnya sih kita tambah lagi dengan ini ya. Wah, ini mewah banget ini ya. Nah, jadi sebenarnya nah kemudian kita ramu ya. Ini terlalu kasar. Nah, sudah. Jadi dari segi stabilitasnya tadi sudah ada, ini dengan sekam bakar. Dari segi porositas organiknya dari pakis, andam, dan ini. Kemudian untuk menjaga kelembapannya kita tambah dengan moss ya. Wah, ini benar-benar mewah ya.
Jadi diharapkan walaupun dia poros tapi kemampuan pegang airnya tinggi ya, kemampuan pegang airnya tinggi. Jadi sebenarnya apa istilahnya, komposisi dan persentasenya tuh lebih dominan ini, mohon maaf saya pakai tangan aja lebih nyaman gitu ya. Karena udah biasa nanam jadi lebih enak ini. Nah, kalau kita beli dari petani, biasanya dia menggunakan sekam ya. Nah, sekam ini juga yang harus hati-hati. Dia memang bagus untuk penyediaan air ya, tapi dia sangat kurang dari segi makanan ya. Jadi jangka panjang dia akan kurang bagus ya. Jadi biasanya kalau beli dari petani harus cepat dipindahkan ya, karena kalau enggak nanti kurang subur. Nah ini juga demikian. Jadi walaupun dia tadi itu sudah kita mengandalkan makanannya dari ini, dari casting dan sebagainya, tapi kita tadi itu kita tambahkan dengan ini ya, apa, Dekastar, slow release, pupuk slow release yang kandungan N-nya tinggi ya. Ini seperti itu. Jadi sebenarnya kembali yang harus diingat bahwa kita jangan lupa dua fungsi fisik tadi itu, fisik dan kimianya. Dan fisik kimianya tadi itu juga harus yang fisiknya tadi itu harus diperhatikan benar, karena yang kita gunakan adalah bahan organik sehingga dia berpeluang untuk terdegradasi ya. Nah, untuk menjaga kelembapan di permukaan bisa kita tambah ini moss ya, supaya dia tidak, transpirasinya tidak dehidrasi. Terutama kalau misalnya kita ingin meletakkan ini, tanaman ini di dalam rumah indoor ya, apalagi di ruang ber-AC, nanti akan saya perlihatkan. Nah dengan demikian maka proses transpirasi atau penguapan dari media itu tidak menyebabkan dehidrasi tanaman itu. Tapi juga penyerapan yang di sini tidak sampai membuat ngembang atau basah dari tanaman tersebut ya. Sudah jadi dua ya. Tuh ini. Oke. Berikutnya adalah anggrek ya. Ini anggrek cantik. Kita mau menanam anggrek ya dengan pot ini. Nah pertanyaannya adalah, sebenarnya kalau ada misalnya pot yang lain yang lebih bagus, tapi adanya ini ya nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya bukan pot anggrek, tapi pot tanaman hias biasa. Pertanyaannya bisa nggak Pak Edi? Bisa ya. Kembali kayak tadi itu, yang harus kita ini adalah bagaimana kita membuat formulanya, memenuhi semua kebutuhannya, memodifikasinya, dan juga memodifikasi perlakuannya ya. Jadi kalau kita menggunakan ini, maka yang harus diperhatikan dan harus diingat adalah karakter anggreknya, bahwa anggrek dia mempunyai akar epifit ya, akar napas. Jadi dia tidak suka terendam di dalam media tanam yang terlalu rapat. Ini kita buka. Nah ini medianya seperti ini. Ini kalau beli biasanya dari perusahaan itu, dan mereka hanya menggunakan moss ya. Ini moss ini. Nah moss ini daya pegang airnya bagus. Dia bentuknya merupakan serat selulosa, tapi dari segi makanan dia sangat kurang. Oleh sebab itu harus diberikan. Dan sekarang kita strateginya bagaimana supaya kita tidak terlalu capek di dalam memberikan makanan ya. Jadi yang harus diingat bahwa untuk memelihara anggrek kita wajib memberikan makanan terus-menerus kalau misalnya memang di medianya tidak ada makanannya ya. Jadi model seperti arang atau ini dan sebagainya itu tidak ada makanan. Jadi makanan diberikan langsung dalam bentuk larutan ya, seperti kemarin banyak macamnya ya. Nah ini kemudian kita tadi ya, kita masukkan bawahnya tadi itu, kita kasihin aja.
Jadi mousnya sebagai tadi itu supaya yang lubangnya tadi ini tidak ini ya, atau supaya dia ini kita bagusnya kasih ini supaya aman ya, ini kan tidak terdegradasi. Kalau mouse dia masih terdegradasi. Kita uraikan lagi. Nah kemudian ya ini yang cukup menarik juga, bahwa sebenarnya anggrek itu di hutan itu makan ya. Jadi maksudnya dia walaupun di hutan dibiarkan, tapi dia makannya dari mana? Dari serasa-serasa kulit yang terurai, dan di sana ada mikoriza ya, ada mikoriza. Nah di sini kita sudah siapkan mikoriza. Ini bisa dibuat sendiri sebenarnya. Jadi mikorizanya dari ini ya, ini sudah dicampur dengan medianya. Nah ini kita taburkan di bawahnya sini ya. Nah ada harapannya mikorizanya ini nanti akan berasosiasi dengan akar anggrek ya. Nah ya, kemudian ini sudah ada mikorizanya, kemudian mousnya udah kita masukkan ini. Ini daunnya bagus. Oke, kita penuhi dengan mouse ya. Ini sorry dengan tangan ya. Saya sudah biasa nanam dengan tangan jadi lebih leluasa. Memang sebaiknya harus menggunakan sarung tangan ya kalau. Nah ini sudah pinggir-pinggirnya. Jadi mikoriza tadi itu adalah sejenis jamur bumi ya, yang dia bisa berasosiasi dan membantu tanaman di dalam mendapatkan unsur hara dari udara ya. Nah yang harus diingat bahwa ini adalah tanaman yang sudah berbunga. Tanaman yang sudah berbunga maka dia memerlukan tadi makanannya itu adalah makanan yang kandungan P-nya tinggi. Nah ini juga sini ada beberapa contoh. Misalnya ini adalah pupuk organik yang terkait dengan pembungaan. Jadi guano ya, guano fortit. Nah ini kita bisa berikan. Jadi maksud saya kita menanam itu harus hati-hati. Jangan asal tanam sehingga sebenarnya tidak sesuai. Ya demikian juga dengan perlakuan pemupukan dan juga perlakuan yang diberikan oleh kita tadi itu harus hati-hati. Ya sebagai contoh misalnya Anda sedang merawat tanaman berbunga gini, kemudian memberikan misalnya produk yang mohon maaf misalnya Liquinox ya. Padahal Liquinox itu dia dominasinya adalah hormon auksin ya. Nah itu akan bisa menyebabkan matinya tanaman. Nah ini adalah organik guano, ini kotoran kelelawar ya, kotoran ini kandungan P-nya tinggi, ini kita bisa gunakan sini. Jadi kebutuhan dia untuk berbunga tadi itu akan dominan ya, akan dominan. Sehingga dia bunganya bisa berbunga terus-menerus ya, berbunga terus-menerus gitu. Kemudian ini sudah, kita tutup lagi dengan ini. Jadi ini adalah ibaratnya bagaimana kita memberikan makanan yang istilahnya apa ya, mewah lah gitu ya, mewah bagi si. Nah memang sengaja ini maksudnya adalah dibuat supaya dia tahan di dalam indoor ya, dia tahan di dalam ruangan ber-AC bahkan. Makanya ininya mouse-nya dia cukup banyak. Oke, jadi di sini tadi sudah dari segi medianya fisik, kimia terpenuhi, kemudian kita kasih mikoriza, kita kasih organik guano ya. Nanti di dalam perawatannya kita akan berikan hormon bunga. Nah, hormon bunga ini untuk pembungaan ini bisa diberikan dalam konsentrasi yang supaya dia berbunga-bunga, maksudnya. Jadi tanaman anggrek ini kan kalau Anda lihat sini sebagai contoh, ini kan tumbuh bunganya dari ketiak yang ini ya. Padahal yang daun yang atasnya ini belum. Jadi sebenarnya peluang dia berbunga tadi itu masih 1, 2, 3, 4 lagi. 4 kali berbunga lagi. Nah kalau kita mampu membuat dia tetap menjaga
dominasinya ke arah pembungaan, maka dia akan berbunga terus ya. Jadi setelah tadi itu kan medianya sudah, pupuknya sudah. Nah sekarang hormonnya harus mengarah ke pembungaan. Hormon yang mengarah ke pembungaan itu adalah hormon giberelin. Dan supaya dia tetap berbunga-bunga, maka kita menggunakan dosis yang lumayan tinggi, yaitu 20 ppm ya. Ini satu, ini 3, jadi ini ada ya. Ini hormon Estaflora ya untuk pembungaan. Jadi selain dia untuk membungakan, kalau kita berikan konsentrasinya lebih tinggi lagi, misalnya 100, maka dia akan mampu menumbuhkan bunga yang baru. Dengan catatan kita harus memberikan makanannya ya. Tadi walaupun makanannya dia sudah kita berikan, kalau kita ingin dia terpacu lagi untuk menumbuhkan bunga, maka harus kita tambah makanan instannya, karena tidak mampu dia mengandalkan makanan dari daun saja ya. Nah ini sudah, ini kita semprotkan ke medianya, ini kita halus. Karena dominasinya ini adalah hormon bunga, jadi ke bunganya juga nggak masalah ya. Nah, HP-nya. Jadi produk ini adalah produk anggrek untuk di dalam rumah. Jadi seperti contoh itu bisa lihat di atas. Nah, ya. Jadi kita membuat tanaman tidak harus di luar, tapi di dalam rumah juga bisa. Oke, ini kita taruh sini ya. Oke, ini sudah. Sekarang yang berikutnya, yang terakhir, kita akan lihat bagaimana menyiapkan tanaman yang lain. Ya, ini taruh sini saja. Cantik. Nah, berikutnya kita, nah ini ada yang kemarin sekarang lagi rame. Kita akan menanam aglonema. Ini yang kemarin saya ini, ya. Aglonema ini aglonema heng-heng. Kemarin sudah saya buka. Jadi pembukaan ini maksudnya, tujuannya adalah ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya bonggol itu masih banyak potensi mata tunasnya ya. Nah, potensi mata tunas ini itu sebaiknya kita optimalkan, kita tumbuhkan sehingga kita mendapatkan anakan-anakan baru. Jadi di sini sudah ada 3 anakan ya. Terus kemudian di sini ada titik tumbuh yang belum terpakai, bahkan di bawahnya nih juga ini. Jadi sebenarnya di bawah bonggol ini masih banyak anakan. Nah, tujuan saya ingin memperlihatkan kepada Anda semua bagaimana kita menggunakan indukan ini menjadi indukan pangkas atau indukan penghasil anakan aglonema. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita perbanyak anakannya tadi itu tumbuh, kemudian setiap tumbuh anakan tadi itu kita biarkan panjang sampai 7 titik ya, 7 daun. Dari 7 daun tadi itu 3 titik dibiarkan di bawah, dan yang 4-nya yang kita potong untuk kita tanam. Nah, sebaiknya yang kita potong atasnya tadi itu sudah berakar. Oleh sebab itulah makanya kalau Anda lihat sini, ini ada bekas daun yang sudah mati, menandakan bahwa sebenarnya di sini ada mata, ya. Di bawah sini juga ada mata, sini ada mata. Nah, daun ini bisa kita agak rendam, maksudnya kita kebawahkan supaya nanti dia menumbuhkan akar, sehingga pada waktu kita potong di sini nantinya yang atasnya ada akar, tapi yang bawahnya juga banyak mata tunasnya. Nah, kemudian kembali tadi itu bahwa supaya dia nanti ini anakannya banyak tadi itu tidak sempit, maka kita buat supaya pertumbuhan anak ini pertumbuhannya menyamping. Jadi dengan menggunakan sebagai contoh ini ya, kita gunakan karton ini. Nah begini, sehingga si tunas-tunas mudanya dia akan menyamping ya. Jadi harapannya menyamping tadi itu, dan dia akan tumbuh di sebelah sininya ya, dari sebelah samping. Nah, nanti dari sini akan tumbuh anakan-anakan baru, dan kita motongnya di bagian luar sininya, dan di sini nanti akan kita rendam dengan media. Nah, sekarang ini sudah, coba kita buatkan medianya.
Maka pot yang digunakan harus pot yang lebar, jauh lebih lebar dari yang ininya tadi itu ya. Ini kita buka dulu. Oke, wah ini medianya tuh. Oke, ini yang paling bawah atau pakis dulu. Kayaknya habis semua ini pakisnya. Nah, ini tuh dasarnya. Kemudian yang atasnya ini kita ramu gitu ya. Gabungan. Ada pisaunya, Masya Allah. Ini juga. Kemudian supaya dia ini casing ya. Oh, ini udah kayak gado-gado aja ini. Ini tetap perlu untuk keperluan mineral atau unsur haranya ya. Mineral unsur haranya. Kemudian ini untuk kestabilan fisiknya supaya nggak terlalu mudah terdegradasi ya. Kalau ada sih memang bagusnya digabung ya. Nah, udah kayak benar-benar kayak gado-gado. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Jadi ini kemudian kita letakkan sini. Ini masih bawahnya, masih yang ini. Nah, ini kita masukkan lagi. Oke, sudah. Kemudian ini yang tadi ramuannya kita masukkan. Ini hati-hati tunasnya nanti. Kelihatan ya, tunasnya kan tumbuh dari samping ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, bahwa saya menanam ini dengan tujuan saya akan pelihara di dalam rumah. Jadi untuk mengurangi dehidrasi, kenapa ini perlu saya tanam di dalam rumah? Supaya dia lebih terawat dengan baik ya. Ini kita tutup semua sininya. Tadi itu bawahnya. Nah, ini yang tunas tadi kan daunnya di samping, tunas mudanya ya. Nah, yang harus hati-hati intinya nanti pada waktu kita melakukan perawatan, kita harus ingat bahwa komposisi yang kita buat seperti itu. Kira-kira karakternya, ya kemampuan pegang airnya tadi ini cukup tinggi ya. Dan permukaannya juga ini kita tambah dengan moss, sehingga kita harus hati-hati di dalam perlakuan penyemprotan tadi itu, jangan sampai terlalu banyak ya. Nah, kalau dengan pemberian moss seperti ini, maka di ruang AC pun dia tidak akan masalah ya. Bahkan nanti Anda akan lihat bahwa di sini ada contoh tanaman-tanaman pegunungan yang kita tanam, kita beli dan kita tanam di rumah, dan sampai sekarang masih tumbuh bagus ya, tumbuh bagus. Nah,
Ini adalah tujuannya untuk perbanyakan vegetatif. Jadi yang harus kita berikan di sini adalah NPK yang slow release yang kandungan N-nya tinggi ya. Jangan yang bunga ya, jangan yang bunga. Kandungan N-nya tinggi. Ini perlu slow release tadi ini untuk ketersediaan ininya ya. Nah, menggunakan pupuk slow release ini kayak gini nih. Nah, ini cukup banyak kayak gitu. Ini bisa untuk 4-6 bulan ya. Bisa sampai 4-6 bulan. Nah, kita tutup lagi supaya dia tidak. Oke ya. Jadi di sini terlihat bahwa anakan dia akan tumbuh dari samping sini nanti ya. Dari sini. Begitu dia tumbuh nanti ini kemudian akan kita potong karena dia sudah beranak sini, kemudian kita bongkar lagi. Nanti dari bawahnya akan ada banyak titik tumbuh yang bisa tumbuh. Nah, untuk penyemprotan hormonnya kita menggunakan hormon perangsang tunas ya. Untuk memperbanyak jumlah anakan di dalam bonggol, maka kita menggunakan tadi itu kalau hanya memperbanyak aja itu 20-30. Kalau kita ingin lebih cepat, lebih banyak lagi, gunakan 100-200 ml yang dilarutkan dalam 1 liter. Nah, itu disemprotkan, maka dia akan menumbuhkan setiap titik tumbuh yang ada di mata tunas tersebut. Saya sekian, terima kasih.